Di kuil Asgard, di tempatnya Dewa Odin berada, dewa kesadaran yang telah diculik oleh anak dewa yang bernama Thor telah sampai di hadapannya Odin. Odin pun lantas meminta dewa kesadaran agar menceritakan apa yang ia alami ketika berada di bumi. Singkat cerita, setelah menceritakan pengalamannya di bumi, Thor lalu membisikkan pada Odin bahwa kemungkinan cerita itu tidaklah bohong, bahwa memang yang dilawannya itu bukanlah Hendry. Odin yang menyadari bahwa memang kejadian perang dewa sebelumnya itu sudah sangatlah lama. Jadi memang besar kemungkinan Hendry itu sudah tiada. Loki pun lalu menyarankan ayahnya itu agar bekerja sama dengan Zeus. Namun Odin langsung menolak ajakan tersebut. Karena menurutnya ia tidak akan mau bekerja sama dengan dewa yang hanya memakai celana dalam seperti itu. Di Olympus, Poseidon juga menyampaikan keraguannya mengenai apakah Hendry masih hidup atau tidak. Dan oleh karena itu, ia juga menyarankan kepada Zeus agar bekerja sama dengan Odin. Namun, sama seperti halnya Odin, Zeus juga tidak akan mau bekerja sama dengan orang-orang yang memakai bulu ayam di kepalanya. Dan bagi mereka berdua, yang terpenting saat ini adalah memutuskan siapa yang dapat memiliki bumi dan menjadi penguasa segalanya. Di waktu yang sama, di kantor kepala sekolah perguruan kultivasi dewa, Jansen sedang menerima telepon dari ketua organisasi pahlawan. Ada suatu hal yang ingin dibahas oleh ketua organisasi, yaitu tentang rencana pembuatan sistem pertahanan galaksi. Dikarenakan murid-murid Jansen kini sudah semakin kuat, sistem solar tak mampu lagi menahan kekuatan mereka. Oleh karena itu, ketua memohon pada Jansen agar membuatkan formasi pertahanan. Dan Jansen pun lalu menyetujuinya karena baginya sekedar formasi pertahanan adalah hal yang mudah. Setelah menutup pembicaraan, Jansen lalu berpikir bahwa memang dirinya sudah ratusan tahun berada di dunia itu. Jadi akan merasa tidak enak hati jika ia hanya bisa merusaknya terus. Mengingat Xiaolu kini telah mencapai level immortal, dirinya pun berpikir akan menyuruh agar Xiaolu saja yang membuatnya. Hanya saja mengingat bahwa kemungkinan Jansen sendiri yang akan menghancurkannya, jadi ia pun memilih untuk membuatnya sendiri. Dan dirinya juga harus mencari beberapa bahan untuk membuatnya. Tempat berpindah ke suatu jalan di bumi. Terlihat Athena, sang dewi kebijaksanaan, dan Aphrodite, sang dewi asmara telah berada di bumi. Berkat kecantikan serta kemampuannya Aphrodite, hal itu membuat semua pria yang melihat kemolekan tubuhnya langsung jatuh cinta padanya. Athena yang melihat kelakuannya Aphrodite pun lantas memperingatkannya agar jangan tebar-tebar pesona, karena masih ada misi yang harus mereka selesaikan. Namun karena Aphrodite terus saja melakukan hal itu, pada akhirnya Athena yang kesal pun memilih untuk meninggalkannya. Tujuan mereka ke bumi adalah untuk mencari tahu mengenai siapa sosok sebenarnya dari gambar yang diberikan Zeus. Jika memang itu adalah Hendry, maka mereka akan membalas dendam. Namun jika bukan, mereka akan memutuskan untuk berperang melawan Odin. Namun di saat mereka masih dalam pencarian, tiba-tiba ada outlet minuman keras yang baru buka dan boleh minum sepuasnya. Athena yang pada dasarnya suka mabuk-mabukan pun lantas tak lagi memikirkan misinya lagi dan langsung pergi menuju outlet tersebut. Dan ia pun minum minuman sampai puas. Masih berani memarahiku. Dia sendiri langsung pergi mabuk-mabukan. Kau urus dirimu, ku urus diriku sendiri, ucap Aphrodite yang lalu ia lanjut menembaki semua pria dengan panah asmaranya yang lantas membuat semua pria jatuh hati dan telah menjadi peliharaannya. Akan tetapi, ada satu orang yang mana di saat ia menembak ternyata anak panahnya langsung hancur begitu saja. Aphrodite pun sontak terkejut melihat hal tersebut, yang ternyata sosok pria yang gagal ditembaknya itu adalah Jansen. Aphrodite pun lalu bertanya mengapa panahnya itu tidak mempan. Dirinya pun berpikir, mungkin orang itu tidak punya hati atau mungkin dia bukan orang dari bumi. Namun tetap saja, seharusnya anak panah itu bisa berhasil, bahkan meskipun jika dia seorang dewa. Aphrodite yang tidak terima hal itu pun lantas bertekad bahwa hari ini juga ia harus bisa berhasil membuat pria itu jatuh cinta padanya. Dirinya berlari secepat mungkin dengan mengambil jalan memutar agar bisa berada di hadapannya Jansen lagi. Dan ketika ia melihat Jansen sudah berada di dekatnya, dirinya pun mulai berjalan mendekat. Dan ketika sudah dekat, ia pura-pura terjatuh. Aphrodite yang jatuh di sampingnya pun berhasil menarik perhatiannya. "Nona, apa kau baik-baik saja?"
Aku baik-baik saja, tapi ini sakit, ucap Aphrodite yang lalu ia mulai menembaki panah asmaranya kepada Jansen lagi. Namun, oh, itu tak akan sakit sama sekali ketika kamu berdiri. Aphrodite yang tak habis pikir dengan apa yang diucapkan Jansen. Hei, apa kau benar-benar seorang pria? Orang bodoh sekalipun tahu bagaimana menolongku. Brengsek, orang itu pasti benar-benar tidak punya hati. Kalau begitu, aku akan menggunakan cara kasar. Singkat cerita, sampailah Jansen di supermarket. Di tempat itu, ia membeli bermacam-macam buah-buahan untuk keperluan membuat formasi. Namun di sisi lain, ternyata masih ada Aphrodite yang masih saja terus-terusan mengejar Jansen. Bahkan kini tidak lagi akan menembaknya dengan busur panah, melainkan dengan senjata mesin dan basoka. Aku adalah Dewi Asmara yang sangat mengerti akan segala konsep cinta. Aku tak percaya kalau ini semua masih tidak membuatmu jatuh cinta, ucap Aphrodite yang lalu ia memberondongi Jansen dengan tembakan asmaranya. Hanya saja, Jansen yang diam-diam menyadari hal itu. Dirinya pun tak mau begitu saja terkena tembakannya dan terus menghindar sembari mengejek Aphrodite. Hingga akhirnya, Aphrodite pun menembakkan basokanya dan sebuah ledakan cinta ia tembakkan pada Jansen. Namun tetap saja hal itu tak berpengaruh sedikit pun padanya. Tunggu, stop. Dapatkah kau memberitahukan namamu? Aku Jansen, kamu siapa? Aku adalah seorang reporter baru untuk koran pagi. Aku ingin menginterview kamu. Apa kamu pernah merasakan jatuh cinta? Tidak, sudah ribuan tahun aku tidak pernah mencintai wanita. Karena wanita hanya mengganggu. Mereka hanya mengganggu istirahatku. Aphrodite yang tak bisa lagi berkomentar atas jawabannya Jansen. Lalu, apa yang kau lakukan sekarang? Aku sedang lapar, tapi organisasi memintaku untuk membuatkan formasi. Itu adalah formasi yang khusus dibuat untuk membasmi dewa. Kekuatan murid-muridku telah meningkat sangat cepat. Kekuatan mereka juga berkemungkinan akan menghancurkan galaksi. Jadi aku harus membuat formasi untuk membunuh dewa guna membatasi mereka. Membunuh dewa? Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Lalu, bolehkah aku melihatnya? Terserah, kamu bisa melihatnya jika kamu mau. Dan Aphrodite pun lalu sangat terkejut karena Jansen mengizinkannya begitu saja. Di dekat bumi, juga ada dua sosok yang sedang mendekat dan ketika mereka sampai di permukaan bumi, ternyata dua sosok itu adalah Thor dan Loki. Loki pun bertanya alasan mereka tidak langsung saja berperang dan malah menginvestigasi bumi terlebih dahulu. Thor menjawab bahwa itu adalah perintah dari Odin. Jadi sudah pasti ada alasannya. Kecuali Henry, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika itu Poseidon si Raja Lautan dan juga Apollo si Dewa Matahari, Thor merasa dirinya masih mampu mengalahkannya. Di kantornya Jansen, terlihat buah-buahan yang dibeli Jansen tadi kini telah tertata rapi di meja dengan bentuk formasi seperti susunan planet di tata surya. Aphrodite yang merasa ragu setelah melihat formasinya ternyata hanya seperti itu. Jansen lalu menjelaskan bahwa buah jeruk mewakilkan matahari, apel adalah bumi, anggur adalah bulan, semangka adalah Mars, dan lalu seterusnya. Itu semua hanya sekedar media. Jika media itu tidak hancur, maka bumi pun juga tidak hancur. Kecuali jika Jansen menggigitnya sedikit, maka bumi pun juga akan berkurang setengahnya, dan manusia juga akan banyak yang tewas. Jansen pun lalu mengulurkan tangannya pada formasi buah-buahan, dan dalam seketika, susunan buah-buahan itu pun bereaksi serta muncul bendera formasi di sekitarnya. Di waktu yang sama, Thor dan Loki terkejut dengan sesuatu yang tiba-tiba terjadi pada bumi. Setelah ia melihat bahwa bumi beserta planet-planet di sekitar telah diisolasi sebuah pertahanan, sontak mereka pun terkejut dan segera bergegas untuk pergi dari bumi. Namun, karena formasi pertahanan telah terbentuk, mereka pun lantas tak bisa keluar. Mereka mencoba memaksa keluar dengan cara kasar, akan tetapi hanya berakhir dengan terlemparnya mereka kembali menuju permukaan bumi. Mereka tak percaya dengan apa yang terjadi, mengingat mereka itu juga berada di level dewa. Jadi bagaimana bisa mereka tak mampu menembusnya? Dan mereka pun kini hanya bisa beranggapan bahwa yang membuat dinding pertahanan itu bukanlah manusia. Karena mereka tak bisa keluar, jadi mau tak mau kini mereka hanya bisa melanjutkan misi, yaitu untuk mencari sosok orang yang ada di gambar. Hingga pada akhirnya mereka melihat dua orang murid perguruan kultivasi dewa,
yaitu Xiaoming dan Xiaohua. Thor dan Loki yang melihat kedua murid itu memakai pakaian yang mirip dengan orang yang mereka cari. Mereka pun lantas berencana mengikutinya. Singkat cerita, tempat pun lalu berpindah ke dunianya perguruan kultivasi dewa. Thor dan Loki hanya bisa terkejut karena setelah mereka mengikuti kedua murid itu, ternyata mereka telah berada di suatu tempat yang aneh. Xiaohua dan Xiaoming ternyata sedang akan menuju tempatnya siluman penjaga untuk mengambil teh yang disuruh gurunya. Meskipun mereka sebenarnya takut sama tempat itu, mereka pun hanya bisa berharap agar mereka tidak dimakan oleh kedua siluman. Loki sangatlah terkejut setelah membaca tanda peringatan yang mengatakan bahwa ada monster di dalam, jadi dilarang mendekat, dan dirinya pun bertanya-tanya apakah akan berbahaya jika sampai mereka masuk ke dalam. Namun Thor mengatakan untuk tidak perlu takut, karena selain Henry tidak ada satupun makhluk di bumi yang perlu ditakuti, dan mereka berdua pun lantas memutuskan untuk memasukinya. Di dalam gerbang kediamannya siluman, ternyata kedua murid itu baru pertama kali memasuki tempat itu. Mengingat di tempat itu ada sosok siluman, mereka beranggapan bahwa siluman itu pasti sangatlah kuat. Dan tak selang lama kemudian, muncullah monster Nagas. Nagas menyambut kedatangan mereka, dan langsung mengetahui bahwa mereka adalah muridnya Mengki dan Xiaolu. Jadi ia pun meminta kedua murid itu untuk masuk. Xiaoming dan Xiaohua pun sontak terkejut karena mereka baru mengetahui bahwa selain siluman, ternyata juga ada monster di dalamnya. Ditambah lagi setelah melihat sosok dua siluman yang sebenarnya, mereka pun semakin terkejut karena ternyata sosok siluman penjaga gerbang yang sebenarnya adalah seperti itu. An dan Ning yang baru tersadar ada tamu yang datang, mereka pun sontak bersemangat setelah mengetahui bahwa yang datang adalah dua murid lucu dari Mengki dan Xiaolu, dan mengatakan bahwa mereka ingin memeluknya. An dan Ning yang tak tahan dengan keimutan dua murid itu lalu bermain-main dengan mereka dan juga menjamu mereka dengan sangat baik. Bahkan mereka juga meminta agar Nagas mempersiapkan makanan yang terbaik. Sebenarnya An dan Ning juga ingin memiliki murid, akan tetapi ditentang oleh Xiaolu dan Mengki. Hal itu dikarenakan mereka tahu bahwa para murid dipastikan akan langsung mati dalam waktu 3 hari jika sampai diajarkan oleh An dan Ning. Melihat tingkah laku siluman tersebut yang seperti itu, Xiaoming pun berpikir apa benar itu adalah siluman menakutkan yang menjaga sekolah. Hal itu dikarenakan mereka lebih terlihat seperti kakak-kakak tetangga yang nakal. Si monster Nagas yang sedang membawa makanan terbaik yang akan dihidangkan, secara mengejutkan tiba-tiba ia ditarik oleh Thor dan Loki. Mereka mengancam agar Nagas tidak berbicara jika tak ingin kepalanya terlepas. Thor yang bertanya mengenai tempat apa mereka berada. Nagas menjawabnya bahwa ini adalah perguruan kultivasi dewa, dan setelah mengetahuinya, Thor pun lalu hanya bisa terheran-heran apa itu sebenarnya. Namun, tiba-tiba kedua siluman penjaga meneriaki mereka berdua, dan langsung membuat mereka tertekan oleh sesuatu kekuatan. Apa kalian pikir kami ini hanyalah siluman bodoh? Jangan berpikir aku tak bisa melihatmu hanya karena kalian menyembunyikan keberadaan kalian. Dewa, mereka adalah dewa. Thor, bukankah kau bilang di dunia ini tidak ada dewa? Kami ini adalah anak-anaknya Odin, dewa dari utara. Kami secara tak sengaja memasuki tempat ini. Aku tak tahu, jenis dewa macam apa kalian berdua. Aku tak takut pada dewa itu. Tempat ini adalah area terlarang. Penyusup harus mati, ucap Ning sembari menjulurkan tangannya, yang ternyata itu adalah sikap untuk memanggil pedang. Pedang Ning melesat melalui Thor, namun karena Thor mampu menghindarinya, pedangnya malah mengenai daratan terapung yang berada di sekitar. Akan tetapi, serangan tadi cukup membuat Thor terkejut, karena ia menyadari serangan tadi ternyata mampu melukainya. Sedangkan Xiaoming dan Xiaohua, yang pada akhirnya melihat seberapa mengerikan sebenarnya kedua siluman itu, mereka pun lalu hanya bisa ketakutan melihatnya. Matilah kau, sampah! Hei, bisakah kalian membiarkan kami selesai berbicara? Sebelum bertarung, bukankah seharusnya kalian memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu? Aku akan memberitahukannya sekarang. Sialan, dua gadis bodoh ini hanya mau bertarung. Jangan berpikir aku hanya sekedar pria yang mau menerima begitu saja. Loki, mengerti? God, domain. Loki pun lantas membentuk domain dewa. Dengan berada di tempat itu, mereka berdua pun merasa yakin tak akan bisa terluka.
Thor juga mulai mengeluarkan senjatanya, yaitu palu Mjolnir. Thor, domainku tak akan mampu menahan kekuatan penuhmu. Hei Thor, apa kau ingin menghancurkan seluruh alam semesta? Aku tak peduli, aku tidaklah takut selama lawannya berada di level yang sama. Terima ini. Dan dalam seketika, serangan itu pun membuat dunia perguruan kultivasi dewa berlubang. Akan tetapi, Thor dan Loki langsung terkejut melihat lubang dunia tersebut dan mereka semakin tidak mengerti mengenai tempat mereka berada saat ini. Ternyata, dikarenakan serangan tadi, juga membuat tubuh Ning-Ning hancur. Akan tetapi, dengan mudahnya Ning-Ning memulihkan diri dan kembali ke wujudnya semula. Thor pun sontak terkejut mengetahui serangannya tidaklah mempan, bahwa ia tahu bahwa Poseidon saja tidak bisa bertahan dengan serangan itu. Kami ini adalah siluman yang terkuat, tak mungkin kami tak mampu menahan seranganmu. Baiklah, sekarang giliran kami. An-An dan Ning-Ning pun lalu mulai menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Melihat kekuatan lawan yang ternyata sangat kuat, Thor lalu meminta Loki agar segera melarikan diri dan mengabarkan kepada semua untuk tidak datang ke bumi, dikarenakan bumi kini tak lagi sama seperti dulu. Thor, bagaimana bisa aku meninggalkanmu sendiri? Tenang saja, aku memiliki caraku sendiri. Kau mau pergi dari sini? Karena kau sudah di sini, jadi tinggallah di sini selamanya. Tebasan dari An-An masih bisa dihindari. Brengsek, aku adalah dewa pertarungan dari utara. Bagaimana bisa aku dikalahkan dengan mudah? Akan tetapi, tiba-tiba datang Ning-Ning yang langsung menendang tepat pada perutnya Thor. Di lain sisi, Loki yang mencoba melarikan diri ternyata diketahui oleh An-An. An-An pun lantas mengejarnya. Ya Tuhan, aku hanya mau pulang. Thor yang mengingat bahwa Odin telah memberikannya sebuah batu permata yang mana dapat ia gunakan ketika dalam bahaya, ia pun lalu melemparkan batu permata itu tepat ke arah Xiao Ming dan Xiao Ha. Ketika dua murid hanya bisa ketakutan akan hal tersebut, namun Ning-Ning yang menyadari betapa bahayanya permata itu, ia pun lalu langsung memanggil An-An dan sesegera mungkin menggunakan tubuh mereka untuk melindungi para murid dari ledakan. Kakak siluman penjaga, apa kau baik-baik saja? Ya, kami baik-baik saja. Ning-Ning, apa kau melihatnya? Benda itu, ya, itu berisikan sedikit dari kekuatan dewa dari ranah transformasi. Jika bukan karena kulit kita yang tebal, kita pasti sudah mati. Kekuatan mereka lebih kuat dibandingkan dewa kesadaran sebelumnya. Di belakang mereka, pasti masih ada lagi dewa-dewa yang lebih kuat. Kita harus melaporkan hal ini kepada Master. Di suatu pinggiran jalan, ada sebuah selembaran kertas yang menyatakan bahwa sekolah manusia super sedang merekrut guru. Yang ternyata informasi tersebut ternyata diterima oleh Henry. Di dekat tempat itu, kebetulan juga ada Jansen yang sedang bersama dengan Aphrodite. Jansen menanyakan Aphrodite kenapa ia mengikutinya terus, dan ia pun hanya bisa menjawab bahwa menurutnya Jansen itu menarik, jadi ia memutuskan untuk mengikutinya. Meskipun alasan sebenarnya adalah dikarenakan ia penasaran kenapa terus saja gagal menarik perhatiannya. Dan juga ia tak tahu lagi harus pergi kemana lagi, dikarenakan bumi kini telah tersegel. Tanpa diduga, Jansen dan Henry berpapasan di jalan. Namun keduanya hanya berlalu begitu saja, hingga ketika Aphrodite mencoba menipu Jansen dengan berbahasa basi kemungkinan adanya kunci untuk keluar masuk dari segel bumi. Jansen pun menjawab bahwa itu ada, dan itu adalah dengan biji kenari. Namun di saat yang sama ketika Jansen memperlihatkan biji kenari itu pada Aphrodite, ternyata Henry juga mulai mencium bau sesuatu, dan itu adalah bau dari sosok dewa. Yang dirinya pun langsung menyadari bahwa baunya berasal dari wanita yang sedang bersama dengan Jansen. Di saat Jansen menjelaskan bahwa biji kenari itu merupakan mata dari formasi, yang mana itu merupakan bagian inti yang harus ada di dalam formasi. Karena ketika kita sedang menangkap seseorang untuk masuk ke dalam formasi, maka kita membutuhkan mata formasi untuk bisa keluar dari formasi tersebut. Namun di saat ia selesai menjelaskan hal tersebut, dirinya baru menyadari bahwa ternyata Aphrodite telah menghilang dari sisinya. Di atas suatu gedung, terlihat Aphrodite kini sudah tertangkap. Henry menyatakan bahwa ia sangat tidak suka dengan dewa. Jadi ia menanyakan apa maksud kedatangannya Aphrodite. Namun ketika Henry melepaskan lakban di mulutnya, agar Aphrodite itu bisa berbicara, Henry malah menemukan biji kenari milik Jansen tadi. Dirinya yang tidak mengerti akan fungsi dari biji tersebut. Dirinya pun lalu membuangnya begitu saja.
Hei, siapa kamu sebenarnya? Aku Henry. Jawaban Henry itu pun sontak membuat Aphrodite ketakutan. Sembari mengatakan bahwa bumi bukanlah tempat bagi dewa, Henry telah menciptakan sebuah alam semesta di tangannya, yang lalu Aphrodite pun terhisap dan terkurung ke dalam alam semesta tersebut. Satu dewa pengganggu bumi telah berhasil ditangkap Henry. Tak selang lama kemudian setelah Henry pergi, tiba-tiba datanglah Jansen ke tempat itu juga. Dirinya yang menyadari akan kehadirannya Henry, Jansen pun mulai berpikir bahwa ini akan menjadi sangat menarik. Henry yang saat ini sedang mencari lokasi sekolah manusia super berada. Dirinya pun mencoba menanyakan lokasinya kepada penjual kentang rebus. Kenapa masih ada aja orang yang mencari sekolah manusia super di zaman seperti ini? Terus lurus ke depan, lalu belok ke kanan. Nanti kau akan menemukan tempat sampah. Nah, disitulah tempatnya. Jawab si tukang kentang rebus yang sontak jawabannya itu membuat Henry terkejut. Singkat cerita, sampailah Henry di tempat yang dituju. Dirinya tak bisa lagi berkata-kata melihat sekolah yang didirikannya kini hanya seperti tempat sampah. Permisi, ada orang di dalam. Ya, silakan masuk. Siapa itu? Halo, saya ingin melamar sebagai guru di sekolah ini. Apa? Apa kau serius? Tunggu sebentar. Silakan duduk tuan, aku akan segera kembali. Tolong tekan di sini. Ya, begitu. Mulai sekarang dan seterusnya, kau adalah bagian dari sekolah manusia super. Hah? Cepat sekali. Bukankah berdasarkan aturan aku harus menjalani tes terlebih dahulu? Tes tidak berguna. Sudah dengan jelas tertulis di sini. Kamu juga telah memberikan tanda tanganmu. Jadi jangan berpikir untuk berubah pikiran. Baik. Mama, setelah 600 tahun, akhirnya sekolah manusia super merekrut seseorang. Dan saking senangnya, orang itu pun berlari menerobos jendela dan lupa bahwa ia sedang berada di lantai atas. 600 tahun, murid itu pastilah akan menjadi gila. Di dalam suatu kelas, terlihat beberapa anak sedang bermain kartu pahlawan super. Raja Iblis, aku akan membunuhmu. Raja Hantu, Lanbin. Hei, apa kau bercanda? Bagaimana bisa Raja Hantumu menghancurkan Raja Iblisku? Raja Hantu yang terkuat. Omong kosong, Raja Iblis lah yang lebih kuat. Hei, kalian berdua, berhentilah ribut. Jika mereka berdua sampai berkelahi, dunia pasti akan hancur. Dan tak akan ada satupun yang bisa selamat. Jadi kalian berdualah yang kalah. Apa kau bilang? Sepasang An-An dan Ning-Ning. Apa kau mau? Kamu mau? Kamu mau nggak? Hei, Mengki dan Xiaolu. Oh yeah, aku menang. Hei, apa yang kau tertawakan? Lihat punyaku ini, Raja Bom. Dan teman-temannya pun tak bisa melawan lagi karena kartu Raja Bom telah dikeluarkan. Tiba-tiba muncul Henry di tengah-tengah mereka. Kemunculan yang tiba-tiba itu lantas membuat para murid bertanya-tanya mengenai siapa dia. Namun di saat Henry mengatakan bahwa ia adalah guru baru di sekolah tersebut, para murid malah langsung pergi begitu saja, dikarenakan mereka sengaja mendaftar di sekolah tersebut karena tidak ada gurunya. Jadi mereka pun tidak perlu belajar. Henry lantas mencoba menghentikan mereka dengan mengatakan bahwa ada banyak hal menarik mengenai kekuatan super. Namun karena para murid masih meragukannya, dirinya lalu mencoba mencari ide, hingga di saat ia mendapatkan idenya, para murid lalu sontak terkejut dikarenakan di bawah gurunya kini telah muncul alam semesta, dan dalam sekejap mereka semua juga dipindahkan keluar angkasa. Henry memberitahukan bahwa ini bukan hanya sekedar kemampuan berpindah tempat, melainkan juga memindahkan galaksi ke dalam tempatnya sendiri. Mereka akan bisa melakukan apapun yang diinginkan, seperti halnya dewa. Mereka juga akan bisa merubah nasib seseorang ataupun spesies di bumi. Jika mau, bahkan dengan jentikan jari saja sudah bisa untuk menghancurkan setengah kehidupan di alam semesta. Mama, lihat, ada bulan di siang bolong. Di tempat Jansen, buah-buahan formasi yang dibuat Jansen kini juga mulai bergerak, tidak sebagaimana mestinya. Dan Jansen yang melihat itu malah terlihat senang dan merasa bahwa ini akan menjadi menarik. Para murid yang diterbangkan keluar angkasa kini berteriak memohon agar dikembalikan. Dan ketika mereka semua telah kembali ke dalam kelas,
Salah satu dari mereka lalu bertanya kekuatan seperti apa yang harus digunakan untuk melakukan hal semacam itu. Namun Henry menjawab bahwa itu hanyalah sekedar salah satu dari kekuatan super. Masih terdapat kekuatan super lainnya yang juga bisa digunakan. Dan dirinya juga mengatakan bahwa ia hanya sekedar menunjukkan sedikit dari kekuatan yang dewa miliki. Dan hal itu pun berhasil membuat para murid tertarik serta mereka memohon agar menjadi muridnya. Dan begitulah, pada akhirnya Henry muncul serta mulai mengajar di sekolahnya. Henry menunjukkan kekuatan supernya dan berhasil menaklukkan murid-murid yang tidak patuh. Sekolah manusia super yang sudah tidak aktif selama 600 tahun, kini mulai bangkit kembali. Jumlah murid-murid yang datang untuk mendengarkan pembelajaran dari Henry juga semakin meningkat. Sementara itu, di sisi lain, Jansen terlihat sedang mencegat taksi, dan ternyata tujuannya adalah menuju sekolah manusia super. Sedangkan di tempat lain, juga ada Athena, yang sedang bingung mencari-cari keberadaan Aphrodite yang tiba-tiba menghilang. Tanpa Athena sadari, ternyata ia telah mabuk-mabukan selama 2 minggu, dan kini ia hanya bisa bertanya-tanya kenapa Aphrodite pergi meninggalkannya. Tiba-tiba Athena mendengar suara Aphrodite yang memanggil-manggil. Karena tak kunjung jua dapat melihatnya, ia pun berpikir bahwa Aphrodite sedang bersembunyi. Namun di saat Aphrodite mengatakan bahwa ia sedang dikurung di sebuah dimensi yang dibuat oleh Henry, sontak Athena pun terkejut mengetahui ternyata Henry masih ada. Dan ia pun langsung bergegas mencari cara untuk memberitahukan orang-orang Olympus. Selain itu, Aphrodite yang meminta Athena memberitahukan yang lainnya agar tidak ke bumi. Dikarenakan bumi kini benar-benar kacau, masih ada orang yang kekuatannya lebih kuat daripada Henry di bumi. Pada akhirnya, Athena menemukan telepon umum, ia pun lalu menghubungi Olympus. Komunikasi harus melalui call center surgawi terlebih dahulu, dan setelah mengetahui bahwa yang menelpon adalah Athena, Athena langsung menjelaskan kepadanya agar memberitahukan kepada yang lainnya untuk tidak pergi ke bumi, karena bumi sangatlah berbahaya. Namun, CS mengatakan bahwa itu sudah terlambat karena mereka telah mengekstrak memori ingatannya Dewa Kesadaran, dan diketahui si baju hitam itu bukanlah Henry. Jadi mereka kini sudah dalam perjalanan menuju bumi. Di telepon umum yang lain, juga ada Thor dan Loki sedang menelpon Asgard. Mereka menyampaikan kepada operator agar memberitahukan kepada Odin bahwa bumi sangatlah berbahaya, karena ada suatu sekolah bernama Perguruan Kultivasi Dewa yang penjaga gerbangnya saja memiliki kekuatan seorang dewa. Bahkan Thor dan Loki mengatakan bahwa mereka telah babak belur dibuatnya. Namun seperti halnya Olympus, Odin ternyata juga telah membawa dewa-dewa lain dari Asgard untuk menyerang Zeus, dan mereka semua sudah dalam perjalanan menuju bumi. Kini, Odin dan Zeus sudah siap untuk saling berperang di bumi tanpa tahu keadaan mengerikan apa yang sedang menanti mereka di bumi. Lalu Athena, tiba-tiba ada orang yang datang mencari dirinya. Hal itu dikarenakan Athena mabuk-mabukan di bar selama seminggu tanpa membayar. Meskipun Athena merasa telah membayarnya menggunakan emas, namun pihak bar hanya menerima pembayaran menggunakan batu spirit. Athena tidak mengetahui apa itu batu spirit, dan orang itu pun sangat yakin pasti Athena juga tidak memilikinya. Dikarenakan bar itu adalah properti yang dijalankan oleh Leolea yang merupakan orang dari perguruan kultivasi dewa. Jadi orang itu pun memutuskan akan memberikan hukuman kepada Athena, yaitu berupa hukuman untuk bersih-bersih di area perguruan kultivasi dewa. Dan bagian yang harus ia tangani adalah membersihkan area penjara surgawi, tempat Zihao dan Lanbin dikurung. Di dalam penjara, Athena melihat salah satu sel dengan segel bertuliskan penjara immortal, hingga tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara wanita menangis dari dalamnya. Ternyata setelah ia melihatnya, tangisan itu berasal dari 2 orang gadis yang dikurung di dalamnya. Kedua gadis itu bercerita bahwa ia ditahan karena memetik jamur di gunung. Athena yang kesal setelah mengetahui bahwa perguruan kultivasi dewa sangatlah kejam. Kedua gadis itu lalu menambahkan bahwa mereka tidak hanya kejam, bahkan mereka berniat menjual kedua gadis itu kepada alien untuk menikahkannya dengan alien. Aphrodite pun semakin kesal mengetahui di balik kuatnya perguruan kultivasi dewa, ternyata mereka juga sangatlah biadab. Hingga pada akhirnya
Aphrodite pun memutuskan untuk membantu kedua gadis itu. Gadis-gadis itu mengatakan bahwa ia bisa membantunya keluar cukup dengan cara melepas segel yang menempel di sel. Dan dengan perasaan kesal karena telah berani-beraninya memperjualbelikan wanita, Aphrodite pun lalu melepaskan segel tersebut. "Baiklah, sekarang kalian bebas," ucap Aphrodite kepada kedua wanita, namun tiba-tiba gadis dari dalam penjara langsung membungkam Aphrodite. "Akhirnya kami bebas." Kalian?" "Ya, itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pria kuat sekali. Meskipun aku bukanlah seorang tipe petarung, namun aku tetaplah seorang dewa. Bagaimana bisa?" "Kau salah jika berpikir kami hanyalah makhluk biasa. Aku kuat ketika bertemu lawan yang kuat. Katakan, ada berapa banyak dari kalian yang datang?" Aku tidak tahu. Aku sedang akan pergi untuk memberitahukan mereka agar tidak datang." "Baiklah, semoga dewa memberkatimu. Kau hanya terlihat seperti dewi terbelakang bagiku," ucap Zihao yang lalu mengurung Athena dengan segel immortal. Dan juga pada akhirnya, Zihao dan Lan Bin kini berhasil keluar dan akan ikut ke dalam pertempuran dengan para dewa. Di ruangan Yansen, terlihat ada Xiaolu yang sedang mempersiapkan rencana pertempuran yang akan terjadi bersama dengan para robot pahlawan kuno. 001 yang belum tahu mengenai apa yang akan terjadi, Xiaolu lalu memberitahukan bahwa jauh di luar angkasa sana sedang ada orang-orang yang menuju ke bumi. Mereka sangatlah kuat, ratusan kali lebih kuat daripada dewa kesadaran, dan terlebih lagi mereka juga ada banyak. Meskipun kini semua murid juga telah berkembang, namun bukan berarti mereka sanggup untuk melawan sekumpulan dewa. Hal bagusnya, mereka telah mengetahui tujuan kedatangan mereka ke bumi adalah untuk perang sipil di antara mereka. Namun tetap saja, tujuan utama mereka adalah bumi. Jadi Xiaolu meminta kepada 001 beserta rekan-rekannya untuk dapat membantu. Karena kali ini mereka tidak bisa meminta bantuan kepada Yansen, karena Yansen saat ini sedang sibuk mencari seseorang untuk dapat mengetahui batas kekuatannya. Dan sebagai murid, Xiaolu tidak akan mengizinkan siapapun mengganggu gurunya dan harus menghentikan para musuh yang akan datang. 001 lalu mengerti akan maksudnya Xiaolu, dan ia juga mengatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya telah berhasil bercampur jadi satu dengan aura beserta kekuatan nuklir berkat senjata ajaib dari perguruan. Jadi mereka juga akan mengusahakan yang terbaik. Meskipun mereka tidak yakin akan mampu mengalahkan semua musuh, namun mereka percaya diri akan mampu menahan mereka agar tetap jauh dari bumi. Di dunia vampir, Hablot beserta tetua pertama juga menyadari akan kehadiran para dewa. Tetua pertama sangat tidak menduga bahwa para dewa yang sebelumnya pernah mereka cari-cari kini malah datang sendiri ke bumi. Akan tetapi, kali ini telah berbeda dari sebelumnya, karena bagi Hablot, dewa yang ada di hatinya hanya ada satu. Di perguruan kultivasi dewa, tepatnya di lembah kultivasi pedang, muridnya Zihao dan Lan Bin sedang dikejutkan dengan sesuatu yang terjadi di atas lembah pedang. Yang lalu mereka pun semakin terkejut, karena dari balik awan gelap yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba keluar sosok petir berbentuk naga dari dalamnya, yang ternyata itu disebabkan oleh Mengki yang kini telah berhasil menembus ke ranah dewa. Lan Bin yang menyadari bahwa Mengki telah berhasil menembus ke ranah dewa, Zihao pun lalu berkata pada Lan Bin agar tidak perlu terburu-buru, dan mengajak Lan Bin agar segera bersiap menghadang para musuh. Begitu pula dengan Yansen, dirinya juga menyadari dengan peningkatannya Mengki. Sedangkan 001 dan Xiaolu yang juga menyadarinya, Xiaolu pun hanya bisa kagum pada Mengki, karena lagi-lagi Mengki menjadi orang yang tercepat dalam naik level. Gedung organisasi pahlawan super. Kepada semuanya, selama kalian adalah makhluk hidup, pergilah ke perguruan kultivasi dewa. Apapun itu, termasuk hewan ternak, kuda, domba, atau bahkan nyamuk pun harus pergi ke sana. Mulai sekarang dan ke depannya, kita akan hidup di perguruan kultivasi dewa. Ketua, apa kau bercanda? Tapi ini ada triliunan orang. Bukankah nanti di sana akan sangat penuh sesak? Omong kosong, beberapa galaksi saja bisa muat di sana. Jangan banyak bicara, cepat pergi ke sana. Kesal ketua organisasi karena para warga banyak yang ngeyel tidak mau mengungsi.
Sedangkan di luar angkasa, kedua kubu dari Olympus dan juga Asgard kini sudah semakin dekat dengan bumi dan mereka sudah siap berperang. Mengetahui orang-orang bumi mengandalkan matahari untuk bertahan hidup, pihak Olympus selalu mengirimkan Apollo, sang dewa matahari, untuk mengurus bumi terlebih dahulu. Di sisi orang-orang Asgard, Frigid, si mantan istrinya Odin, juga diminta membantu dalam pertempuran. Sebenarnya ia kesal karena harus ikut membantu mantan suaminya itu. Tapi karena memikirkan Thor yang juga anaknya, dirinya pun lantas bersedia membantu. Odin menyadari bahwa pihak Olympus telah mengirimkan Apollo di garis depan. Mengingat Apollo juga merupakan dewa petarung, Odin pun ragu mengenai siapa yang akan dikirim untuk melawannya. Mendengar kebodohan mantan suaminya itu, Frigid lalu menyuruh Odin agar mengirim tunangannya Thor, yaitu Putri Sif, untuk menghadapi Apollo. Tempat lalu berpindah ke bumi. Thor dan Loki yang masih belum bisa menghubungi keluarganya. Mereka kini masih terjebak karena terus-terusan dikejar oleh dua siluman penjaga sekolah. Aneh, aku mencium keberadaannya, tapi kenapa mereka tidak ada? Berani-beraninya mereka menerobos masuk ke perguruan. Lihat saja, aku akan menghancurkan kalian hingga berkeping-keping. Ucap Nining yang kesal. Yang lalu, Thor dan Loki yang mendengar hal tersebut pun hanya bisa menangis ketakutan. Di luar angkasa, Apollo, si dewa matahari, sudah mulai akan bertindak dengan mengulurkan tangannya ke arah bumi. Cahaya dan matahari adalah milikku. Sinar matahari di bumi yang pada awalnya terang benderang, kini semakin meredup, dan pada akhirnya cahaya hilang sepenuhnya. Apa yang terjadi? Kenapa lagi-lagi menjadi gelap? Tolong jangan lakukan ini di setiap 50 episode. Planet kecil ini tidak layak memiliki matahari, ucap Apollo yang lalu membuat Xiaolu sangatlah kesal. Dirinya pun lantas membentuk sebuah bola cahaya di tangannya dan terima ini. Xiaolu pun melemparkan cahaya tersebut ke arah matahari yang telah redup, yang lalu membuat matahari yang telah kehilangan cahayanya kini kembali bersinar. Apollo sangat terkejut dengan yang terjadi pada matahari karena bisa kembali bersinar. Dirinya yang bertanya-tanya mengenai siapa sosok yang mampu melakukannya. Lalu muncullah Xiaolu yang kini telah berada di hadapannya. Sekarang, karena kau sudah ada di sini, lebih baik kau tinggalkan tanganmu sebelum pergi. Hei, makhluk rendahan, berani-beraninya kau mengancam dewa. Cuma sekedar makhluk berlevel tinggi, tapi besar mulut juga kau. Akan kutunjukkan padamu. Namun tiba-tiba, belum sempat mengeluarkan kemampuannya, tiba-tiba Apollo dikejutkan dengan kemunculan butiran air di sekelilingnya. Formasi tanpa bendera, Genesis Formation. Dan dalam seketika, butiran-butiran air semakin banyak dan lalu mulai berubah menjadi sesuatu seperti dunia baru. Hanya dalam waktu 1 detik. Apa kau bisa menciptakan dunia sebesar galaksi Bima Sakti hanya dalam waktu 1 detik? Tanya Lan Bin. Dalam waktu 1 detik, aku hanya bisa menghancurkannya, bukan membuatnya. Jawab Zihao. Makhluk kecil sepertimu ingin bertarung dengan para dewa. Sombong sekali kau, ucap Apollo yang lalu tiba-tiba Xiaolu menerjangnya dan mencelupkan kepala Apollo ke dalam air. Bukankah kau dewa matahari? Berendamlah di dalam air sejenak untuk mendinginkanmu. Namun Apollo lantas tidak terima begitu saja perlakuan padanya itu. Ia lalu menggenggam pergelangan tangan Xiaolu dan lalu melemparkannya. Xiaolu yang telah terlempar jauh, dirinya kini baru menyadari ternyata efek menyentuh tubuh Apollo tadi telah membuat tangannya mengalami luka bakar. Aku adalah dewa berlevel tinggi. Jika makhluk rendahan memaksaku memakai kekuatan penuh, maka aku hanya akan menjadi tertawaan dewa-dewa yang lain. Tapi hebat juga kau, makhluk bumi. Kau sanggup memaksaku menggunakan kekuatan penuhku. Tapi sangat disayangkan, kau hanya seorang diri di sini. Hei kau! Kemunculan seseorang di belakangnya pun sontak membuat Apollo terkejut. Hanya saja dirinya kini tak mampu lagi bergerak, dikarenakan Zihao sudah menahan pergerakannya. Dan juga masih ada Lan Bin yang sudah siap menyiksanya. Siksaan Lan Bin pada Apollo berhasil membuat Apollo tersiksa karena dirinya yang tak bisa melawan kini hanya bisa tertawa tanpa henti. Karena cambukan yang diberikan Lan Bin terasa sangat menggelitik baginya.
Sedangkan di dalam pesawatnya Asgard, Putri Sif yang awalnya berencana akan melawan Apollo, dirinya benar-benar tak bisa berbicara atas apa yang terjadi. Anak buahnya Sif lalu mengatakan keheranannya, kenapa 3 makhluk level pencipta bisa memojokkan seorang dewa dan membuatnya terlihat memalukan seperti itu. Sif lalu mengatakan bahwa mereka itu bukanlah makhluk berlevel pencipta biasa saja. Jika melihat lebih dekat lagi pada orang yang menahan Apollo, Dewa Matahari, bahkan di saat posisi santai temperaturnya saja bisa mencapai 10.000 level. Cukup dengan jentikan jarinya saja bisa memusnahkan sekumpulan level pencipta. Namun jika melihat pada lengan pencipta itu lagi, terlihat sebenarnya ia mengalami luka yang sangat serius. Itu semakin jelas bahwa semakin serius luka yang ia terima, maka semakin kuat juga kekuatannya. Yang berarti dia adalah tipe yang tak memiliki batas. Dan juga masih ada satu orang lagi yang belum diketahui secara pasti apa kekuatannya. Tempat berpindah ke sekolah manusia super. Terlihat para murid Henry kini sedang tidak fokus dalam belajar dikarenakan mereka sangat ingin keluar untuk melihat pertarungan. Dan mereka harus menerima bahwa guru mereka telah memberitahukan kepada mereka untuk tidak menghiraukan apapun yang terjadi di luar dan agar terus melanjutkan pelajaran sampai waktunya jam pelajaran selesai. Akan tetapi, jam pelajaran yang tersisa masih 30 menit lagi. Tiba-tiba Henry meminta para murid agar berdiri dan lalu mengatakan bahwa jam pelajaran telah selesai. Salah satu murid yang mengatakan pada Henry bahwa waktunya masih belum selesai. Namun Henry tetap menyuruh mereka agar segera keluar. Dan dengan perasaan yang aneh, mereka pun lantas pergi dari ruangan. Hingga saat salah satu murid yang penasaran dengan apa yang terjadi pada gurunya lalu menoleh ke belakang. Sontak murid itu pun langsung terkejut karena ia melihat bahwa Jansen sejubah hitam telah duduk di salah satu bangku murid. Untuk sesaat mereka hanya sama-sama duduk terdiam tanpa sedikit pun berbicara. Maaf telah membuatmu lama menunggu. Tidak apa-apa, ku tahu kau masih ada kelas. Aku bisa menunggu. Kamu telah mengambil informasi yang aku buat, jadi aku kesini untuk mengambilnya. Aku tak tahu jika itu milikmu, jadi aku telah membuangnya. Tapi aku akan menyuruh seseorang untuk menemukannya dan mengembalikannya padamu. Baiklah, terima kasih atas kesediaanmu. Baiklah, sama-sama. Lagi pula, di sini akulah yang telah membuatmu mengalami masalah. Kedua sosok besar ini terlihat sangat sopan. Kenapa aku berpikir sepertinya sesuatu hal yang besar akan terjadi? Karena kau tidak memilikinya. Kalau begitu, aku permisi dulu. Tunggu dulu. Kau kesini bukan hanya karena sebuah kunci yang dapat membunuh dewa, kan? Ya, kamu benar. Lalu apa? Apa kau mau bertarung? Murid yang melihat pun lalu mulai berteriak ketakutan. Aku telah membaca cerita tentangmu di dinding batu. Aku hidup sudah lebih dari 2000 tahun. Dan untuk pertama kali, aku menemukan seseorang dengan kisah hidup sama sepertiku. Sedari kecil, aku hidup dengan menganggap bahwa kultivasi itu hanyalah seperti angin. Tetapi satu-satunya hal yang mengejutkanku adalah potensiku sendiri. Semua orang yang memusuhiku, tak ada satupun yang mampu menandingiku. Aku tak merasa kesepian, karena aku bisa melakukan apapun. Sebagai immortal, kita tidak melakukan kejahatan ataupun melawannya. Tapi hari ini, aku ingin melepaskan semua potensiku, hingga ke kekuatan penuh. Apa kau pernah dikalahkan? Tidak pernah. Bertarung bagiku hanyalah suatu hal yang sederhana. Itu bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Tapi, jika ingin bertarung sesuai dengan yang kamu harapkan. Baiklah, kalau begitu, kemarilah. Tantangan Jansen telah diterima. Murid-murid yang sebelumnya sedang mendengarkan obrolan gurunya pun sontak melarikan diri dari tempat itu karena mengetahui sesuatu yang mereka takuti ternyata benar-benar terjadi. Sedangkan di luar angkasa, pertarungan tiba-tiba terhenti dikarenakan mereka semua terkejut dengan munculnya aliran kekuatan yang sangat besar. Pertarungan antara dua makhluk yang sudah menjadi kuat sedari lahir kini akan segera dimulai. Bagaimana kelanjutan kisah pertarungan di antara mereka? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.